Selamat jumpa kembali kepada siswa-siswi kami kelas 9. Ibu harap kalian semua masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mendengarkan Injil pada pagi hari ini, marilah dulu terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Begini bunyinya: Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu,
dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai doa kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang terakhir dari bab 1. Ya, bisa kamu buka-buka paketmu. Materi kita yang terakhir dari bab 1 yaitu dengan judul Maria Teladan Hidup Beriman. Bahwa ada sebuah cerita yang mau ibu sampaikan dulu sebelum kita memasuki materi kita. Ceritanya begini, bahwa konon ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Begini pertanyaannya, mengapa Maria yang dipilih oleh Allah sebagai wanita yang mengandung dan melahirkan putranya ke dunia? Ada banyak wanita lain pada masa itu dan di tempat itu juga. Tapi, kenapa justru Maria yang dipilih oleh Tuhan? Baiklah anak-anak ibu, guru itu yang ditanyakan oleh siswa tadi tidak langsung menjawab pertanyaan muridnya tadi. Tetapi, dia menyuruh siswa itu yang bertanya itu pergi ke taman dan mengambil sekuntum bunga baginya. Tidak lama kemudian, murid itu kembali dengan sekuntum bunga di tangannya. Lalu, gurunya bertanya kepada si anak itu, mengapa bunga itu yang dia petik dan dia bawa kepada gurunya? Bukankah ada bunga lain yang ada di taman itu? Nah, kemudian murid itu menjawab bahwa dari sekian banyak bunga di taman itu, bunga itulah yang paling istimewa bagi dia. Karena itu,
bunga itulah yang dia petik dan dibawa kepada gurunya. Nah, kemudian gurunya menjelaskan bahwa sama halnya juga dengan Maria dan sekian banyak wanita pada masa itu dan di tempat itu. Maria adalah wanita yang paling istimewa bagi Allah. Dan karena itu, dia memilih Maria sebagai wanita yang mengandung dan melahirkan putranya ke dunia. Jadi anak-anak ibu, Maria adalah wanita yang istimewa. Di mana letak keistimewaan Maria itu menurut kalian? Bahwa keistimewaan Maria itu ada pada kualitas pribadinya. Dan salah satu kualitas pribadi Maria yaitu akan kita pelajari dan kita dalami pada materi kita pagi hari ini, yakni ketaatan iman Maria. Itu adalah salah satu keistimewaan dari Maria. Ya, ketaatan iman Maria ini bisa kita temukan dalam bacaan kita pada materi ini, yakni dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Bisa kamu lihat bukumu, nak, di buku paketmu itu ada. Bisa kamu bacakan nanti ya. Di mana pada bagian akhir dari perikop ini dikatakan bahwa Maria berkata, "Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Jadi, rencana Allah terhadap Maria yang disampaikan melalui malaikat Gabriel dijawab oleh Maria dengan ketaatan imannya. Dia berkata bahwa terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menjawab ya terhadap tawaran Allah. Dan jawaban ya dari Maria itu bukan hanya mulutnya, bukan hanya keluar dari mulutnya saja, tetapi dengan rahimnya dia memberikan rahimnya sebagai tempat Yesus Putra Allah dan melahirkannya ke dunia. Jadi Maria menceburkan dirinya, jiwa raganya pada karya keselamatan Allah, pada rencana Allah terhadap manusia, yakni menyelamatkan umat manusia. Jadi Maria memiliki peran khusus dalam sejarah keselamatan manusia. Nah, tawaran Allah terhadap Maria ini bukan tanpa resiko, tetapi Maria memilih ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Ada harga yang harus dibayar oleh Maria, yakni salah satunya adalah bahwa Maria harus mengorbankan kebebasannya sebagai wanita muda, kebebasannya sebagaimana juga wanita muda yang lain. Maria pasti ingin menikmati kebebasan, sama seperti halnya kalian, ya, sama seperti kalian juga ya anak-anak yang masih muda, masih ingin menikmati kebebasan pada masa muda kalian, ya. Tetapi Maria justru mengorbankan itu demi memilih untuk masuk dalam pilihan Allah terhadap dirinya. Nah, resiko lain adalah bahwa pada masa itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan ketika dia mengandung putra Allah dalam dirinya, itu artinya dia hamil di luar
hubungan dengan Yusuf. Dan Yusuf bisa saja memutuskan hubungan dengan Maria dan menyampaikan itu kepada masyarakat, sehingga itu menjadi resiko yang serius bagi Maria, karena Maria bisa dihukum karena itu. Tetapi sekali lagi, Maria dengan imannya, yakni bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam menjalani panggilannya terhadap Allah. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau ibu sampaikan dalam hatimu. Bisa kamu jawab dalam hatimu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita seperti Maria yang memiliki ketaatan pertama-tama terhadap sabda Allah yang kita dengarkan? Apakah kita masih mentaati sabda Allah dan menjalankan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita seperti Maria mau menerima sabda Allah dan mengandungnya serta melahirkannya lewat kata, perbuatan, dan sikap kita? Apakah kita masih mau mentaati gembala gereja? Apakah kamu masih mau mentaati orang tua yang merupakan perpanjangan Tuhan kepadamu? Apakah kamu masih mau mentaati guru dan orang-orang yang berkehendak baik di sekitarmu? Baiklah anak-anak ibu, itu pertanyaan tadi yang ibu sampaikan bisa kamu renungkan dalam dirimu sendiri. Tetapi sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sekali, doa salam Maria sekali, dan kemuliaan sekali. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, tak terasa hari ini sudah selesai mata pelajaran kita. Minggu depan kita lanjutkan kembali